124-163. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan variabel, yang dimana konsep adalah istilah dan definisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Di fase ini, penelitian menggunakan istilah konsep dengan proporsi untuk merinci fenomena atau kejadian yang kompleks menjadi lebih sederhana. Konsep-konsep abstrak tersebut menurut Singabudian dan Effendi disebut sebagai inferensi, yakni tingkat abstrak yang lebih tinggi. Semakin besar jarak antara konsep dan fakta, semakin besar pula keinginan terjadinya salah pengertian dan penggunaan. Baik, selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian merujuk pada sebuah karakteristik nilai atau sifat dari objek, individu, atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu. Nah, adapun macam-macam variabel, yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, yang dimana variabel ini juga disebut dengan variabel bebas yang mempengaruhi timbulnya variabel independen atau terikat. Baik, yang kedua ada yang namanya variabel dependen atau variabel output, kriteria, dan konseptual. Variabel ini sering juga diciptakan sebagai variabel terikat yang mempengaruhi adanya variabel bebas. Nah, yang ketiga, variabel moderator, yang dimana variabel ini dapat mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan dependen. Nah, yang keempat, variabel intervening. Variabel ini secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur, sehingga tidak mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang kelima, variabel kontrol. Variabel ini dikendalikan atau dibuat oleh konstan, sehingga hubungannya tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Hilman Noval Fajar dengan NIM 90.100.124.164. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual penelitian, yang dimana kerangka konseptual dalam penelitian adalah suatu hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang dimana kerangka ini berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Dan juga kerangka tersebut ini diperoleh dari teori atau ilmu yang digunakan sebagai dasar penelitian yang didapatkan dalam tinjauan pustaka, atau dapat diungkapkan juga oleh penulis sebagai ringkasan dari tinjau pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang sudah diteliti. Yang dimana tinjau pustaka ini memuat semua pengetahuan. Semua pengetahuan ini ada 4, yaitu teori, konsep, prinsip, hukum, serta proposisi. Yang nantinya ini dapat mendukung dalam menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian. Yang dimana hasil temuan dari penelitian ini sudah ada sangat bermanfaat dan memudahkan juga peneliti dalam menyusun kerangka konseptual. Yang dimana kerangka konseptual ini menyajikan suatu pandangan dan mengarahkan asumsi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan dianalisis. Dan juga kerangka konseptual ini memberikan arahan kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti ini akan mengacu pada kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian, dan juga serta bagaimana prosedur ini empiris dapat digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dalam menentukan tipe data yang dibutuhkan. Hal ini tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan juga kompleksitas fenomena yang akan dijelaskan dalam kerangka konseptual. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai konseptual kerangka dalam suatu penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 90.200.124.166. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel adalah hubungan antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen dalam penelitian. Hubungan ini
tidak selalu berupa sebab akibat, karena ada juga variabel yang hanya saling berkaitan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Memahami hubungan antar variabel penting dalam penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan variabel lainnya. Adapun jenis hubungan antar variabel meliputi yang pertama itu hubungan simetris. Hubungan ini di mana kedua variabel tidak saling mempengaruhi. Hubungan ini bisa terjadi karena variabel berasal dari konsep atau faktor yang sama, berkaitan secara fungsional atau hanya kebetulan. Yang kedua itu hubungan timbal balik. Hubungan di mana kedua variabel saling mempengaruhi pada waktu tertentu. Variabel X mempengaruhi Y dan di waktu lain Y mempengaruhi X. Yang terakhir itu hubungan asimetris. Hubungan sebab akibat di mana satu variabel mempengaruhi variabel lain dan posisinya tidak dapat dipertukarkan. Bentuknya meliputi hubungan stimulus respon, disposisi respon, sifat individu tingkah laku, prekondisi akibat, tujuan dan cara, dan hubungan erat antar variabel lainnya. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila dengan NIM 90200124165. Dalam menentukan hipotesis, tidak hanya sekedar spekulasi mendadak atau mengikuti pendapat peneliti ataupun memanfaatkan ilmu yang bersifat mungkin. Meskipun anggapan-anggapan tersebut bisa menjadi acuan dalam hasil penelitian di kemudian hari, tetapi hipotesis ini berasal dari teori yang telah dilakukan sebelumnya. Artinya, hipotesis ini merupakan turunan atau kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mendapati hasil yang sementara, yang dalam hal ini akan dilanjutkan dengan proses pengujian dengan berbagai teknik dan cara sehingga mendapati hasil dari pengujian tersebut. Kemudian dalam konteks penyusunan hipotesis ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tes statistik apa yang digunakan. Yang ketiga, menentukan signifikan penelitian, misalnya 1%, 5%, atau 10%. Yang keempat, melakukan perhitungan seperti dengan menggunakan program SPSS. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rismayana dengan NIM 902012404. Nah, di sini saya akan membahas mengenai model penelitian manajemen. Nah, yang dimana model penelitian manajemen ini adalah kerangka sistematis untuk menganalisis dan memecahkan masalah organisasi, mencakup metode kuantitatif, metode kualitatif, atau campuran. Model ini berfungsi sebagai panduan strategis mulai dari perumusan masalah, tinjauan teori, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Nah, kemudian ada pun beberapa pendekatan atau model penelitian manajemen yang umum digunakan. Nah, jadi yang pertama itu model penelitian kuantitatif. Nah, jadi model ini menggunakan data berbentuk angka yang diolah secara statistik untuk menguji hipotesis cocok untuk penelitian survei. Jadi selanjutnya yang B itu model penelitian kualitatif. Nah, jadi pendekatan ini mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui studi kasus, wawancara atau observasi untuk mendalami makna, konteks dan alasan di balik tindakan manajemen. Kemudian yang ketiga itu model metode campuran, mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang keempat itu model penelitian pengembangan, model yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Kemudian yang terakhir itu model penelitian eksperimen, dilakukan untuk mencari dampak dari suatu perlakuan tertentu terhadap variabel yang diteliti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.